Halo adik-adik semua, selamat datang di Rufis, Ruang Fisika. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan terus semangat ya belajarnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, coba adik-adik semua perhatikan dan buatlah analisis prinsip teori fisika apa yang terjadi pada video tersebut. Adik-adik semua dapat membuat jawaban hasil analisis pada tempat yang tersedia di video ini ya. Nah, karena adik-adik semua sudah menjawab hasil analisis berdasarkan peristiwa video tadi, di sini saya akan menjelaskan prinsip teori fisika yang terjadi pada video tersebut. Ketika kelereng ditembakkan atau diberikan gaya menggunakan jari, maka kelereng akan bergerak dan bergulir di atas permukaan tanah dan lama-kelamaan akan melambat lalu berhenti sendiri. Pada saat itu terjadi konsep fisika hukum Newton 1. Namun, ketika kelereng membentur kelereng lain, maka telah terjadilah konsep hukum tumbukan atau hukum momentum. Lenting sebagian karena energi kinetik berkurang saat terjadinya benturan antara kelereng satu dengan kelereng lainnya. Sehingga dapat disimpulkan pada video tadi, itu merupakan penerapan dari prinsip teori fisika hukum momentum. Apakah jawaban dari adik-adik semua sudah tepat? Nah, jadi adik-adik semua tentunya sudah tahu ya kita akan membahas materi apa. Jadi kita akan membahas materi mengenai momentum dan impuls dalam fisika. Momentum sendiri merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Adik-adik semua dapat memperhatikan dua peristiwa berikut ini ya. Pada peristiwa yang pertama, sebuah mobil menabrak pohon, dan peristiwa kedua, sebuah sepeda menabrak pohon. Keduanya sama-sama menabrak sebuah pohon, namun dampak kerusakan yang terjadi terlihat lebih besar pada mobil dibandingkan dengan sepeda. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama atau Vm sama dengan Vs, terlihat dari peristiwa sebelumnya dapat dikatakan bahwa dampak dari kerusakan mobil memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan sepeda ketika menabrak pohon. Hal ini membuktikan bahwa mobil memiliki massa yang lebih besar daripada sepeda, di mana M mobil lebih besar daripada M sepeda, sehingga menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan dan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka momentum yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil massa suatu benda, maka momentum yang dihasilkan juga semakin kecil. Dan didapatkan persamaan di mana P sebanding dengan massa. Nah, selanjutnya adik-adik semua dapat memperhatikan dua peristiwa berikut ini ya, di mana peristiwa yang pertama merupakan peristiwa menembak dengan kecepatan yang kecil dan peristiwa kedua merupakan peristiwa menembak dengan kecepatan yang besar. Jika seseorang pada peristiwa tersebut memiliki peluru yang identik di mana massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2, yaitu MP1 sama dengan MP2, tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda, yaitu VP1 lebih kecil dari VP2, akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai oleh peluru dengan kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibanding dengan peluru yang memiliki kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P sebanding dengan V, atau momentum sebanding dengan kecepatan suatu benda.
Berdasarkan analisa di atas, karena momentum atau P merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linear didapatkan P sama dengan M kali V, atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. P adalah momentum dengan satuan kilogram meter sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Dan momentum juga merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatan benda tersebut. Berikut ini merupakan contoh soal dari teori momentum. Benda yang bergerak pasti memiliki momentum, dan berdasarkan konsep dapat ditentukan sebagai berikut, di mana P sama dengan massa dikali kecepatan. P sama dengan 40 dikali 5. Jadi, besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Setelah pembahasan materi dan contoh soal yang telah dijelaskan, yuk kerjain soal berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi impuls ya adik-adik semua. Namun, sebelum masuk pada pembahasan materi, coba adik-adik semua memperhatikan peristiwa berikut ini ya. Impuls atau I merupakan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau delta T sebanding dengan 0. Berdasarkan peristiwa tadi, pada bola diberikan gaya sentuh atau F dengan selang waktu atau delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama, tetapi selang waktu sentuh delta T yang lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata atau F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu, inilah yang disebut sebagai impuls atau I. Dan berdasarkan analisa peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya sebanding dengan impuls atau F sebanding dengan I. F sebanding juga dengan 1 per delta T. Sehingga diperoleh persamaan F sama dengan I per delta T atau I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan F dikali T2 min T1. Atau jika gaya F yang diberikan pada benda berubah terhadap waktu, maka konsep impuls dapat ditulis dalam bentuk pengintegralan, yaitu I sama dengan integral F kali T dt. Persamaan di atas dapat dianalisa bahwa gaya impuls F yang berubah terhadap waktu T dapat ditampilkan seperti gambar berikut ini. Adik-adik semua dapat memperhatikan gambarnya ya. Nilai impuls atau I berdasarkan konsep dan grafik F sampai T di atas dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik FT dengan keterangan I sama dengan impuls dengan satuan ns atau kilogram meter sekon, F sama dengan gaya impuls dengan satuan newton, delta T adalah waktu sentuhan antara gaya dan benda dengan satuan sekon. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya selalu searah dengan gaya impuls. Agar dapat lebih paham, adik-adik semua dapat memperhatikan contoh soal berikut ini. Dapat diketahui F sama dengan 20 Newton, delta T sama dengan 0,01. Ditanya adalah impuls atau I. Berdasarkan konsep impuls dapat diperoleh dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T. F di sini 20 dikali delta T 0,01. Jadi, besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 Newton sekon. Setelah pembahasan materi dan contoh soal yang telah dijelaskan, yuk kerjain soal berikut ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan hubungan antara impuls dan momentum.
Adik-adik semua dapat memperhatikan gambar ini ya. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi v2. Dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan percepatan konstan dalam rentang waktu tertentu atau delta T, sehingga berlakulah hukum 2 Newton. Persamaan dari hubungan impuls dan momentum yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. F sama dengan M dikali V2 min V1 per delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. F kali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M kali V1. Dan didapatkan I sama dengan P2 min P1 atau I sama dengan delta P. Jadi, berdasarkan penurunan persamaan hubungan antara impuls dan momentum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu berbeda antara momentum akhir dengan momentum awal. Adik-adik semua dapat memperhatikan contoh soal antara hubungan impuls dan momentum. Dapat diperhatikan juga gambar berikut ini. Dapat diketahui bahwa M sama dengan 150 gram atau 0,15 kg. V sama dengan 10 meter per sekon bergerak ke arah kanan. V aksen sama dengan min 8 meter per sekon bergerak ke arah kiri. Dan delta T sama dengan 0,05 sekon. Yang ditanya pada soal, nilai gaya kontak antara bola dan dinding. Berdasarkan konsep hubungan antara impuls dan momentum dapat diperoleh dengan persamaan berikut ini. I sama dengan P2 min P1, I sama dengan M dikali V2 min M kali V1. Dan dihasilkan F sama dengan min 54 Newton. Jadi, besar gaya kontak antara bola dan dinding adalah min 54 Newton dengan arah ke kiri. Adik-adik semua, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan hukum kekekalan momentum linear. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, maka kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen dengan M1V1 tambah M2V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, sedangkan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Supaya lebih paham, dapat memperhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan gambar ini, sebuah balok kayu bermasa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermasa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Peluru dan benda mengalami tumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum. Sigma P sama dengan sigma P aksen. PP plus PB sama dengan P aksen P plus P aksen B. MP VP plus MB VB sama dengan MP V aksen P plus MB V aksen B. Selanjutnya disubstitusikan 0,06 dikali 120 plus 3 kali 0 sama dengan 0,06 dikali 80 plus 3 kali V aksen B menghasilkan 0,8 meter per sekon. Jadi, sesaat setelah peluru menumbuk benda, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Setelah pembahasan materi dan contoh soal yang telah dijelaskan, yuk kerjain soal berikut ini. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kita akan masuk pada materi tumbukan. Dalam tumbukan ini terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali.
Pertama, kita akan masuk pada materi tumbukan lenting sempurna. Adik-adik semua dapat memperhatikan gambar ini ya. Sebuah partikel jatuh bebas dari ketinggian H1 dan menumbuk lantai. Kecepatan sesaat partikel sebelum menumbuk bumi adalah v. Sesaat setelah menumbuk lantai, partikel tersebut bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal v aksen. Partikel tersebut mencapai titik tertinggi sebesar H2, di mana dari gambar diperoleh H2 sama dengan H1. Karena terjadi hal demikian, maka disimpulkan bahwa v sama dengan v aksen. Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lenting sempurna jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak ada energi gerak yang hilang pada benda sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga, memiliki koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Tumbukan lenting sempurna akan ditemui jika terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sangat kecil, misalnya tumbukan antara proton dan neutron. Supaya dapat lebih paham lagi, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Dua bola biliar A dan B identik memiliki massa yang sama bergerak saling mendekat. Jika kecepatan dua bola tersebut masing-masing adalah VA sama dengan 0,3 meter per sekon dan VB sama dengan 0,2 meter per sekon, kedua bola biliar tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna. Tentukan kecepatan masing-masing bola biliar tersebut setelah tumbukan. Kita masuk pada pembahasan, dapat dilihat pada gambar, di mana berlaku hukum kekekalan momentum linear, sigma P sama dengan sigma P aksen, sehingga didapatkan 0,1 sama dengan V aksen A plus V aksen B sebagai persamaan 1. Selanjutnya, karena memiliki koefisien restitusi E sama dengan 1, selanjutnya dapat ditulis dengan E sama dengan min delta V aksen per delta A, sehingga 0,5 sama dengan min VB min V aksen A sebagai persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 dan 2 dieliminasikan sehingga diperoleh 2V aksen B sama dengan 0,6. Jadi, V aksen B didapatkan 0,3 meter per sekon bergerak ke arah kanan. Dengan mensubstitusikan nilai V aksen 2 pada persamaan 2, maka diperoleh 0,5 sama dengan 0,3 min V aksen A, di mana V aksen A dihasilkan 0,2 meter per sekon bergerak ke arah kiri. Jadi, karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah bertumbukan, bola biliar A memiliki kecepatan 0,2 meter per sekon bergerak ke kiri dan bola biliar B memiliki kecepatan 0,3 meter per sekon bergerak ke kanan. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Adik-adik semua dapat memperhatikan gambar berikut ini. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H1. Setelah menumbuk lantai, bola tersebut mengalami gerak vertikal ke atas dan bola hanya mencapai ketinggian H2, di mana H2 lebih kecil dari H1. Pada peristiwa ini terjadi tumbukan lenting sebagian. Karena pada peristiwa tersebut ada energi gerak yang hilang yang dimiliki oleh bola tersebut, sehingga bola tidak mampu mencapai pada ketinggian semula. Berdasarkan analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lenting sebagian jika memiliki syarat di antaranya yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum, yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena pada peristiwa ini ada energi gerak yang hilang pada benda. Yang ketiga, setelah tumbukan benda bergerak sendiri-sendiri atau tidak menyatu. Dan yang keempat, memiliki nilai koefisien restitusi atau E, yaitu E lebih kecil dari 0 dan E lebih kecil dari 1. Dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Adik-adik semua, coba perhatikan peristiwa pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Peristiwa ini merupakan contoh terjadinya tumbukan tidak lenting sama sekali.
Mengapa demikian? Pada tumbukan jenis ini, setelah terjadi tumbukan, kedua benda tersebut menyatu dan bergerak bersama-sama, sehingga setelah tumbukan, kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Adapun syarat suatu benda terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena terdapat energi gerak yang hilang pada diri benda. Yang ketiga, benda menyatu setelah tumbukan sehingga kecepatan setelah tumbukan sama dan bergerak ke arah yang sama. Atau V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Dan yang keempat, memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Setelah pembahasan materi dan contoh soal yang telah dijelaskan, yuk kerjain soal berikut ini. Jadi, pada video kali ini kita udah belajar mengenai hubungan momentum dan impuls, sehingga dapat disimpulkan di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Kemudian, hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan jenis-jenis tumbukan ada tumbukan lenting sempurna di mana koefisien restitusinya sama dengan 1, tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 dan 1, dan tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0. Sekarang, adik-adik semua bisa lebih paham ya. Sekarang, supaya adik-adik semua dapat lebih paham mengenai materi momentum dan impuls, silakan adik-adik semua mengerjakan soal kuis 15 soal pilihan ganda dengan petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, klik atau ketik link di bawah ini. Yang kedua, masuk ke dalam web kuis. Yang ketiga, isi nama depan dan nama belakang adik-adik. Yang keempat, isi alamat email aktif dari adik-adik. Dan yang kelima, kerjakan soal-soal tersebut. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang momentum dan impuls. Semoga adik-adik semua dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Semangat terus ya belajarnya.